Pemirsa, kami ajak Anda kembali bergabung dengan jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar di lokasi. Arneta, betulkah informasi sudah tidak ada asap di sekitar lokasi kejadian? Bagaimana update-nya hingga malam hari ini? Hingga dini hari ini pukul 00:30 waktu Indonesia Barat. Ya, selamat malam Eva dan juga pemirsa. Update terkini dari kasus ledakan di Gudang Rahjaya Cilengsi ini memang sudah tidak terlihat lagi adanya asap. Namun tadi sekitar pukul 00:20 tadi baru saja terjadi ledakan disertai dengan percikan api, dan memang belum ada statement pasti terkait apakah api tersebut di TKP sudah padam atau tidak. Namun pihak petugas ini mengatakan bahwa akan mengirimkan 3 damkar dari Jakarta yang nantinya mampu menembakkan air dari jarak jauh, karena memang 7 damkar sebelumnya dari Kota Bogor dan Bekasi yang sudah disiagakan tidak mampu untuk menembus TKP karena masih dalam jarak yang berbahaya, dan nantinya kami masih menunggu kedatangan dari 3 unit damkar dari Jakarta yang akan membantu untuk menyemprotkan air dari jarak jauh. Dan memang untuk petugas di sekitaran Gudang Rahjaya ini masih berjaga-jaga, bukan hanya damkar saja melainkan petugas kesehatan seperti mobil ambulans juga masih berjaga, meski memang tadi Pangdam mengaku tidak ada korban jiwa dan sudah memastikan tidak ada korban jiwa dari peristiwa tersebut. Dan kalau kita kilas balik sedikit terkait penyebab dari meledaknya gudang 5 di Gudang Merah ini, memang diakibatkan adanya gesekan kimia dari amunisi yang tersimpan di dalam bunker. Dan memang untuk situasi sekitar tadi Pangdam mengakui bahwa memang lokasi aman dan steril, jauh dari pemukiman warga. Namun dari jarak 200 meter hingga 300 meter dari tembok terluar Gudang Merah tersebut hingga ke pemukiman warga, sejumlah warga telah dievakuasi karena dikhawatirkan justru akan menimbulkan bahaya kepada mereka. Dan bukan hanya pemukiman warga yang berjarak 200-300 meter, tadi memang kami sempat mendapatkan penuturan warga dari kediaman warga yang berjarak 2 km saja sudah terpental amunisi berupa material granat, dan para warga juga sudah dievakuasi. Dan terkait warga yang dievakuasi yang berdekatan di jarak 200-300 meter tersebut ini dievakuasi ke tempat kepala desa, dan sebanyak 85 kakak dan 50 kakak lainnya dievakuasi di Masjid Darussalam Kota Wisata. Artinya ada sekitar 135 kepala keluarga yang paling terkena dampak dari ledakan ini. Dan kami terus memantau bagaimana kondisi evakuasi warga. Dan tadi memang PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengatakan bahwa telah menyediakan dapur darurat untuk membantu nantinya para masyarakat untuk berbuka puasa yang hanya tinggal hitungan jam saja nanti. Eva. Ya, Arneta, hingga dini hari ini siapa saja pejabat yang masih berada di lokasi dan bagaimana koordinasi yang dilakukan hingga dini hari ini? Ya, dari pantauan kami untuk pejabat ini yang masih ada di lokasi yang sedang melakukan perundingan internal, yakni Wakasat Tandio Budi dan juga Pangdam Jaya Majen TNI Muhammad Hasan. Dan tadi memang Pangdam sempat memberikan statement bahwa masyarakat harus berhati-hati dan juga menghimbau masyarakat agar tidak mengotak-atik apabila melihat material amunisi yang terlihat di jalanan, karena pihak petugas ini juga telah mengirimkan gegana untuk membantu mengamankan jika warga nanti menemukan adanya amunisi. Dan juga pihak gegana ini nantinya akan berpatroli di sekitaran wilayah, artinya di sekitar wilayah Cibubur dan juga Cilengsi, jika ada potensi penemuan dari masyarakat terkait materi amunisi yang terpental dari lokasi meledaknya gudang ini. Dan sebagai informasi, gudang tersebut sudah berada lama dan sudah nonaktif, dan meski belum bisa dipantau secara langsung oleh pihak petugas ke TKP secara langsung, petugas tetap menghimbau agar masyarakat tetap berhati-hati. Demikian, Eva. Iya, Arneta, 3 armada damkar bantuan dari DKI Jakarta apakah sudah tiba saat ini? Ya, dari pantauan kami dan dari penuturan yang disampaikan oleh petugas tadi sekitar pukul 12 malam, belum ada tanda-tanda dari 3 damkar yang dikirimkan dari Jakarta tiba di lokasi. Namun kami masih melihat di sana sejumlah unit damkar yang telah tersedia sebelumnya, yang telah standby sebelumnya dari pukul 7 malam tadi.
masih berjaga-jaga di sekitar wilayah TKP. Kalau saya gambarkan dari lokasi saya berdiri dan posisi unit damkar yang telah ada itu sekitar 1 kilometer dari Gudamrah yang mengalami terbakar. Dan kami baru saja mendengar ambulans bunyi sirine, namun kami belum bisa memastikan apakah itu damkar, 3 unit damkar yang baru dikirimkan dari unit Jakarta ke lokasi saya berada saat ini. Eva. Arneta, bagaimana proses pemantauan yang dilakukan hingga dini hari ini? Apakah masih menggunakan drone? Karena tadi drone sempat digunakan ya untuk pemantauan di sana. Ya memang Eva, untuk pemantauan dari udara digunakan drone. Namun kami belum melihat drone untuk drone saat ini. Namun saat ini kami belum melihat drone terbang lagi untuk memantau TKP terkini. Dan tadi terakhir kami melihat keberadaan drone itu sekitar pukul 12 dini hari tadi. Dan sampai saat ini petugas belum menerbangkan drone untuk memantau lagi apakah kondisi dari gudang yang terbakar sudah kondusif atau belum. Namun dari prediksi petugas, tadi kami sempat menanyakan, saat ini memang masih riskan untuk dikunjungi petugas untuk menyambangi langsung TKP. Dan tentunya kami terus akan memantau bagaimana pemantauan dan juga proses pemadaman yang akan dilakukan oleh petugas terkait Gudamrah yang mengalami kebakaran tadi pada pukul 6:30 malam waktu Indonesia Barat. Hingga pukul 00:36 waktu Indonesia Barat, belum bisa dilakukan pemadaman di sana ya. Nanti kalau proses pemadaman, strateginya akan seperti apa? Ya, Eva dan juga pemirsa, terkait strategi memang belum dipaparkan secara langsung terkait apa yang akan dilakukan oleh pihak petugas ini. Namun yang pasti pihak petugas lebih dulu memastikan bahwa TKP aman untuk petugas damkar bisa terjun langsung. Dan sementara itu 3 unit damkar dari Jakarta tersebut nantinya disiagakan akan menembakkan air dari jarak jauh sehingga akan membantu pemadaman api dari jarak jauh. Dan untuk jarak dekatnya kami terus akan memantau bagaimana strategi yang dilakukan oleh petugas supaya bisa memadamkan api secara keseluruhan di TKP. Demikian Eva. Untuk kondisi warga Arneta, 135 kepala keluarga sudah dievakuasi ke 2 titik utama. Bagaimana dengan dapur umum? Apakah sudah didirikan mengingat sudah persiapan jelang sahur saat ini? Terkait dapur umum ini kami belum bisa memantau ke TKP langsung ya terkait apakah sudah didirikan atau belum. Namun dari informasi yang kami peroleh dari PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin ini pihaknya sudah menyiagakan. Artinya dari pernyataan tersebut kami bisa mengambil kesimpulan bahwa dapur umum tersebut sudah didirikan. Dan terkait apakah sudah bisa beroperasi ditinggal hitungan jam nanti menuju waktu sahur, kami belum bisa memantau. Dan tentunya kami terus akan memantau melalui informasi yang akan kami cari dari sekitaran ini, apakah dapur tersebut sudah siap untuk beroperasi atau belum. Eva. Satu lagi, Arneta, tadi Kapolda Metro Jaya tiba di lokasi dan memastikan akan membantu TNI. Bagaimana koordinasi dilakukan antara TNI dengan Polri terkait dengan upaya pemadaman yang masih akan terus dilakukan nanti jika kondisinya sudah kondusif ya, Arneta? Ya, Eva. Memang pihak kepolisian tadi Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto juga sempat datang dan ia memberikan pernyataan bahwa akan bekerja sama meskipun wilayah ini bukan cakupan Polda, namun yang terdampak merupakan cakupan wilayah Polda. Nanti terus akan bekerja sama dengan pihak petugas TNI ini dari pihak kepolisian. Dan tadi sebelum meninggalkan lokasi saya, pihak kepolisian sempat mengadakan koordinasi di dalam ruangan yang di belakang saya dengan Pangdam terkait strategi yang akan dilakukan kedua belah pihak ini untuk pemadaman yang baru bisa dilakukan kalau TKP sudah bisa terbilang kondusif. Baik, terima kasih Arneta Butar-Butar untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.